Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, apakah benar ada isu politik transaksional di balik pengampunan Hasto dan Tom Lembong? Jika benar ada, siapa yang punya kuasa besar itu? Sudah bergabung ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan juga ada pengamat politik Adi Praitno, dan juga ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat sore, Mas. Sore. Baik, saya ingin ke Bung Ferry terlebih dahulu. Bung Ferry, bahwa publik menilai ada politisasi hukum, khususnya di dua kasus. Pertama Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Menurut Anda, siapa aktor yang paling punya kompetensi untuk melakukan hal itu? To the point pertanyaannya ya. Tapi sebelum sampai ke menjawab pertanyaan itu, wajar saja publik menilai begitu ya. Karena konstruksi pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu soal amnesti dan abolisi, memang itu adalah hak prerogatif presiden, tapi konteks pemberian amnesti biasanya diberikan untuk pelaku yang menentang negara, ya, pemberontakan, makar, kudeta dan segala macam begitu ya. Sejarah kita juga menjelaskan hal yang sama kurang lebih. Gitu. Hanya satu waktu itu ketika kami melakukan advokasi kasus Baik Nuril diberikan amnesti, kasusnya kekerasan seksual. Nah, karena ini adalah hak presiden dalam pengampunan ya, klemensi untuk memaafkan seseorang, karena itu untuk ruang politik, orang bertanya apakah pemberian amnesti kepada Hasto adalah kepentingan politik. Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu, terutama kalau dilihat peran Hasto dan partainya dalam kemudian menentang kekuasaan tertentu. Menurut Anda paling memungkinkan siapa aktornya? Ya, karena ini banyak nomor 7-nya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya. Siapapun yang nomor punggungnya 7 lah, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau abolisi kan biasanya berkaitan, sejarahnya adalah hak khusus untuk pengampunan lawan politik, terutama dalam konteks perbudakan ya, dihentikan perkaranya. Padahal Tom Lembong sedang berupaya banding, memperjuangkan haknya dalam permainan hukum ini. Kebetulan publik melihatnya kacau betul ya, konstruksi dalam kasus di PN di tingkat pertama. Nah, dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak karena kebetulan dua orang ini berbeda pandangan, terutama dengan Pak Presiden Jokowi. Ya, ketika itu. Artinya nomor 7 itu Pak Jokowi? Ya, nomor 7. Oke, saya ingin langsung ke Bung Freddy. Nama Pak Jokowi disebut atau diduga sebagai aktor politik di balik politisasi hukum Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tanggapan Anda? Ya, apapun masalahnya, semua salah Jokowi. Kan begitu, ini narasi. Ada juga salah Pak Prabowo. Nah, tadi nggak disebut. Tapi dalam konteks kasus ini ya Pak Jokowi lah ya. Tadi nggak disebutkan. Jadi apapun masalahnya, semua salah Jokowi. Isunya apa, semua Jokowi. Kalau nggak akan menarik mungkin diskusi-diskusi di publik ini. Ya, jadi memang ya pada saat itu kan Pak Jokowi ya dia yang berkuasa pemerintahan pada saat itu. Jadi sangat wajar kalau penguasa dituduhkan ya diduga-duga, dikatakan melakukan kriminalisasi, politisasi terhadap katakanlah proses hukum. Itu biasa pada periode pemerintahan dimanapun, kapanpun, Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega, kalau ada proses persidangan, proses peradilan yang berbau politik, ya pasti pemerintah yang berkuasa pasti disalahkan ya. Pak Jokowi kan sangat demokrasi sekali ya, kritik-kritik biasa kepada Pak Jokowi, tapi tidak pernah kita lihat Pak Jokowi membungkam ya, tidak pernah memakai kekuasaan untuk menghambat kritik-kritik tersebut. Sampai saat ini Pak Jokowi ya, bahkan setelah dia pensiun baru ya ijazah itu yang dilaporkan. Selama Pak Jokowi memimpin tidak pernah dia melakukan baik langsung maupun melalui cara-cara kekuasaan. Oke, artinya Anda membantah tudingan ini?
Iya, sangat tidak berdasar, tidak tidak ada buktinya ya. Tapi itu wajar lah. Ya kritik ya, menuduh penguasa itu tuh sangat wajar. Itu omongan yang sangat biasa di dalam era demokrasi ini. Biasa saja. Saya ingin minta tanggapan dan juga bahasan kacamata politik dari Mas Adi Praitno. Mas Adi, tadi kan sudah diberi simbol oleh Mas Ferry ini nomor 7, bahkan tidak tanggung-tanggung bilang Pak Jokowi. Anda penilaiannya seperti apa? Soal politisasi kasus. Betul. Ya kan sebenarnya sejak terjadi kasus hukum yang terjadi pada Pak Hasto, termasuk juga dengan Pak Tom Lembong, ini kan tidak murni perdebatannya soal persoalan hukum. Narasi-narasi yang muncul itu juga kuat adalah narasi politik. Misalnya kubu Hasto itu mengatakan karena Hasto itu cukup frontal, cukup kritis terhadap pemerintah saat itu, bukan pemerintah saat ini, sehingga kasus-kasus hukumnya itu dicarikan celah-celah politiknya. Begitupun apa yang terjadi dengan Pak Tom Lembong karena dinilai salah pilih kawan, salah dukungan Pilpres di 2024, sehingga kemudian berujung dengan persoalan hukum. Karena kalau bicara tentang soal impor gula, tentu bukan hanya Pak Tom yang saat itu menjadi Menteri Perdagangan, tapi menteri-menteri yang lain. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak pihak sebenarnya siapa yang mampu mengorkestrasi, yang mampu menggerakkan kekuatan-kekuatan dan instrumen hukum untuk melakukan target-target hukum kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya pasti yang dituju adalah penguasa. Yang dituduh itu adalah kekuasaan. Kan itu yang terjadi sebenarnya, Mas. Nah cuman problemnya adalah ketika muncul amnesti dan abolisi yang diberikan oleh pemerintah saat ini kan menegaskan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang sebenarnya saat ini yang secara definitif mampu mengubah keadaan sebelumnya. Artinya apa? Amnesti ataupun abolisi ketika muncul disampaikan oleh pemerintah, ini kan menjadi penegas sekalipun koreksi bahwa proses-proses peradilan sebelumnya yang terjadi pada Pak Hasto ataupun kepada Pak Tom Lembong itu dianggap tidak memenuhi unsur-unsur keadilan. Kan itu yang kemudian belakangan itu muncul kepada publik. Oleh karena itu, ya memang siapapun yang berkuasa, kalau ada isu-isu hukum pasti dikait-kaitkan dengan siapa yang sedang berkuasa. Nah, setahu saya kasus Pak Hasto ataupun Pak Tom Lembong ini kan dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Cuman kan problemnya secara faktual hal-hal yang semacam ini sulit untuk bisa dibuktikan. Sulit untuk bisa dibuktikan dan apakah bisa diusut sampai tuntas aktor politik diduga di balik politisasi hukum ini. Kita akan bahas bersama dengan bapak-bapak di sini, tetapi usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Saya ingin ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi Anda menyebut kode nomor 7 dikaitkan dengan Pak Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Bukan sulit untuk dibuktikan. Kita pakai nalar ya. Kalau tugas pembuktian itu tugas aparat negara itu. Nalar pertama bahwa ini nama disebutkan oleh kedua orang ini. Baik Hasto maupun Tom Lembong mention kedua-duanya. Ya. Baik sebelum proses maupun di saat proses. Mereka menyampaikan ada keterlibatan orang dan itu clear namanya disebutkan. Apalagi dalam konteks kasus Tom disebutkan bahwa ini perintah presiden perkaranya. Gitu ya. Lalu kemudian perlu diingat, ini paling penting nih, aparat yang menggunakan kekuasaan negara untuk menjerat Hasto dan Tom Lembong adalah orang-orang Presiden Joko Widodo. KPK-nya dipilih oleh Presiden Joko Widodo, Jaksa Agungnya masih orang Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita mau merelasikan orang yang disebut dalam persidangan ataupun di luar persidangan oleh terpidana ataupun tersangka ataupun terdakwa, mestinya secara hukum, kalau itu bagian dari sebuah kejahatan atau saksi dari kejahatan, kan harusnya dipanggil aparat. Baik. Tapi beliau tidak dipanggil. Saya ingin ke Bung Freddy dulu, karena ini menarik bahwa nama Pak Jokowi disebut di 2 sidang, Hasto dan juga Tom Lembong, termasuk juga aparat hukum dipilih oleh Jokowi. Tanggapan Anda? Pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa memang pada saat itu Pak Jokowi berkuasa. Dan pada saat itu juga ya sedang Pilpres, yang mana kedua kubu ini, katakan kubu Tom Lembong dan kubu Hasto pada saat itu sedang ya berhadapan-hadapan dengan kubu Pak Jokowi. Ya, jadi sangat biasa sekali dalam politik seperti. Nah, berbicara tadi penegak hukum, saya menanggapi ya, misalnya Hasto, tidak ada
Pak Jokowi ataupun orang-orang Pak Jokowi yang membela. Justru yang membela Pak Jokowi, justru yang menjelaskan kasus Hasto ini adalah mantan penyidik KPK itu sendiri. Ya kan, Ya, Anies. ketua KPK kan pimpinan KPK dipilih oleh Presiden Jokowi. Ya saya Pimpinan KPK itu khusus untuk Pak Jokowi 3 kali memilih pimpinan KPK Ya, termasuk yang saat ini. ya Jadi saya tidak menyatakan tadi pimpinan KPK. Saya menyatakan yang membela atau mengatakan kasus ini murni kasus di KPK sejak lama adalah penyidik KPK, Baswedan dan kawan-kawan. Oke. Bukan ada Pak Jokowi yang membela, mereka sendiri yang membela. Masalah pimpinan KPK, mereka juga justru menyalahkan Firly. Justru Firly yang bermain di sini. Jadi clear. saya bisa interupsi di Hasto- bagian itu ya. Hasto, Bahwa kasus ini pernah diselidiki oleh Novel CS benar. Dan potensi bahwa ada permasalahan hukumnya juga sangat kuat. Ya. Tetapi kasus ini mendam lama. Ya. Sehingga itu disebut transaksi. Tumbuh berkembang sesuai keinginan dari kekuasaan. Kalau di masa Novel Baswedan masih di KPK diselidik, mungkin ini cukup fair enough ya. Tapi kalau mendam lalu terjadi pertentangan perbedaan cara pandang politik, baru Ya, muncul lagi. saya tanggapi. Di sana transaksi politik saya tanggapi. untuk merusak Ya. dan menjadikan ini sebagai Ya, political saya trial. tanggapi. Silakan, Bung Freddy. Saya tanggapi. Itu kan analisa Bung Ferry ini yang mengatakan Novel Baswedan dan kawan-kawan, bukan analisa. Per hari ini, per kemarin mereka masih bicara itu. Murni kasus hukum. Hasto ini memang saya bilang- sejak zaman mereka sudah diincar. Cuman memang karena intervensi Firly, maka ini pada saat itu tidak jadi diproses. Itu kata mereka itu. Makanya ini political trial. Kalau era Novel Baswedan dan kawan-kawan dihukum atau diperiksa, ini bagi saya fair enough. Ya. Oke. Tetapi setelah 4-5 tahun, ya, terkatung-katung tidak jelas, saya yakin yang juga bisa mampu menahan Novel Baswedan adalah Jokowi ketika itu. Siapa lagi orangnya bisa menahan kalau bukan presiden? Oke. Nah sekarang muncul lagi, tentu ini bukan kerja-kerja Novel yang mau diwujudkan, mau dibuktikan. Tapi ini kerja-kerja kekuasaan dan kerja-kerja politik. Karena jarak waktunya sudah Baik. sangat panjang. Baik, saya ingin ke Mas Adi Praitno bahwa yang menjadi pergolakan adalah bagaimana membuktikan aktor dari politisasi hukum ini. Anda melihatnya apakah ada deal-dealan politik untuk kemudian dapat mengungkap ini? Ya, saya kira memang setiap kekuasaan dan siapapun yang berkuasa ketika ada persoalan-persoalan hukum pasti akan selalu menjadi tertuduh dan bahkan objek ya yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan proses-proses hukum yang dinilai telah terjadi indikasi kriminalisasi karena sang penguasa itulah yang mampu mengorkestrasi segala-galanya. Kalau rakyat biasa, pejabat biasa, anggota dewan biasa, pejabat publik biasa, itu tidak mungkin punya kekuatan apapun untuk mengorkestrasi aparatus-aparatus kekuasaan. Cuman memang yang menjadi rumit itu adalah bagaimana cara pembuktiannya. Itulah yang kemudian sampai hari ini tentu begitu banyak dugaan dan tafsir-tafsir. Maka yang paling mungkin bisa dijadikan sebagai ukuran adalah statement-statement yang muncul di peradilan. Jadi pihak-pihak yang kemudian bermasalah secara hukum seperti Pak Hasto ataupun Tom Lembong ketika menyebut sejumlah nama yang dinilai menjadi aktor terkait dengan kasus mereka, ya itulah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah keyakinan, sebagai aktor yang kemudian diyakini oleh publik memiliki kekuatan luar biasa untuk mengorkestrasi segala kepentingan-kepentingan politik. Tapi kan pada saat yang bersamaan, kita kan juga tidak bisa menutup mata. Orang seperti Bung Freddy ini pasti membantah, nggak ada buktinya. Bahkan akan selalu mengatakan bahwa penegak hukum itu adalah independen dan di atas segala-galanya dan bahkan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kan publik secara kepensen cukup paham betul. Pasti ada orang yang disebut dengan orang yang cukup powerful dan dia mampu mengendalikan segala-galanya. Itulah penguasa dan kekuasaan. Biasanya di situ. Bahwa ada 2 orang, Bung Freddy, yang sudah menyebutkan Pak Jokowi ini disebut di 2 sidang. Kemudian juga kasusnya ini tertimbun lama. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu kenapa tertimbun lama, karena justru di hold, khusus kasus Hasto, ya di hold oleh Firly. Itu yang ngomong, ya Baswedan dan kawan-kawan. Ya, yang diomong oleh Novel Baswedan itu tidak hanya Firly, bukan tapi juga saya. Jokowi. Bukan saya yang ngomong, saya yang ngomong. Jangan tidak disebut semua, Firly dan Jokowi itu ya. Oke, betul demikian?
Nggak pernah. Ya, saya jamin Novel dan kawan-kawan menyebut Firly. Nah itu kan analisa lagi, itu kan analisa Bung Ferly. Dari awal Novel kasus itu ini tidak tertahan. pernah, Novel tidak pernah menyebut kalau Jokowi intervensi terhadap KPK untuk kasus ini. Yang Firly dia sebut justru mengamankan Hasto, jadi jelas dan itu sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Jadi itu murni proses hukum. Demikian juga kasus Tom Lembong juga sudah dibuktikan di dalam proses persidangan. Pak Jokowi sudah menanggapi, ya kebijakan negara, kebijakan presiden. Tetapi secara teknis, ya mana ada presiden nyuruh, kau korupsi ya, kau untung rugikan negara ya. Baik. Mana ada kau untungkan orang-orang itu, perusahaan-perusahaan, mana ada presiden ngomong begitu. Baik. Nah sekarang yang menjalankan kebijakan, kemudian itu dinilai oleh hukum melalui proses pengadilan, dan baik. itu sudah dibuktikan. Oke, tentu kita tunggu apakah Ini kemudian ngawur nanti- nih, karena Novel itu jelas Oke. sekali menyebutkan Singkat, Bung kerusakan KPK itu dilakukan oleh Firly dan Jokowi, termasuk upaya mencegah berbagai kasus. Baik, kita Termasuk tunggu. dalam halnya kasus itu. Baik, kita Clear. kunci di situ, tapi semua perlu pembuktian dan kita akan tunggu ke depan apakah ada pembuktian terkait dengan hal ini. Terima kasih Bung Ferry, Bung Freddy.